And up over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Baiklah teman-teman, selamat datang lagi bersama kami kelompok 12. Kami akan membahas tentang pemasaran internasional. Baiklah, di sini kami ada beberapa teman, yaitu Muhammad Al-Farizi, Surya Hayati, dan saya sendiri Marwan Hanafi. Baiklah, pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Haya. Pada Haya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait pengertian dari pemasaran internasional. Jadi sebelum kita masuk kepada definisi dari pemasaran internasional, ada baiknya kita mengetahui apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan layanan untuk membuat suatu pertukaran yang memenuhi tujuan suatu individu dan organisasi. Pemasaran internasional merupakan pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jadi pemasaran internasional ini merupakan suatu kegiatan operasi yang dimana kegiatan operasinya mencakup dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ada 4 tahap untuk menjadi pasar internasional. Yang pertama yaitu no-foreign marketing, yang kedua infrequent foreign marketing, yang ketiga regular foreign marketing, dan yang keempat global marketing operation. Selanjutnya yaitu standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, dan promosi, serta operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Kemudian, kustomisasi ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menyesuaikan produk guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi dalam pemasaran internasional yaitu sejauh mana produk perusahaan itu harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, penggunaan industri atau konsumen individu. Itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu kebijakan harga internasional. Perusahaan internasional dengan pendekatan geosentris, pemasaran internasional akan mengadopsi kebijakan harga standar, di mana perusahaan menetapkan harga yang sama dengan produk layanannya terlepas dari mana mereka dijual atau kewarganegaraan dari pelanggan. Dua kondisi yang harus dipenuhi untuk berhasil praktik harga pasar, yaitu perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda, dan yang kedua, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Kebijakan harga pasar dapat mengekspos perusahaan untuk 3 risiko. Yang pertama, kerusakan nama merek. Yang kedua, perkembangan pasar untuk produk. Yang ketiga, kebencian konsumen terhadap harga yang didiskriminasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Bauran promosi dalam pemasaran internasional adalah advertising atau iklan, sales promotion, public relation. Lanjut ke materi yang selanjutnya, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Saluran distribusi yang pertama ada produsen yang menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, grosir yang membeli produk dan jasa dari produsen, kemudian mereka menjual kembali untuk pengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli grosir kemudian menjual kepada pelanggan. Yang keempat, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Hanafi dengan NIM 2116030083. Mohon maaf sebelumnya teman-teman.
Di sini dalam keadaan hujan, jadi suaranya ada sek-sek gimana gitu. Sini saya akan membahas tentang studi kasus. Studi kasusnya yaitu strategi pemasaran produk Indomie atau mie instan oleh PT Indofood Sukses Makmur di kancah internasional. Baiklah, Indomie merupakan merek mie instan PT Indofood Sukses Makmur di TBK di Indonesia dan menjadi produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik yang memproduksi 15 miliar bungkus Indomie di setiap tahunnya. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Strategi Indofood memperluas bisnisnya dengan membuka beberapa unit bisnis baru atau anak perusahaan di industri yang sama dengan yang sudah ada, atau unit bisnis di luar bisnis idea atau unit di luar bisnis inti perusahaan, seperti menerapkan inovasi berkelanjutan, membangun pabrik di luar negeri dan strategi produk, pemeliharaan kualitas, melakukan strategi harga, melakukan strategi distribusi, strategi merchandising dan hubungan pelanggan atau CSR atau Customer Relationship. Baiklah, PT Indofood merupakan ekspansi internasional dengan memperkenalkan Indomie ke pasar luar negeri dan memilih pasar sasaran strategis menjadi faktor kunci dalam memperluas bisnisnya ini. Indofood mungkin telah menyelesaikan formulasi Indomie dan memposisikan dirinya sebagai produk mie instan berkualitas tinggi dengan rasa otentik dan variasi rasa yang beragam dan juga promosi yang efektif. Berhadapan dengan perbedaan budaya dan selera konsumen di berbagai pasar internasional, maka disajikan variasi produk baru atau inovasi dalam kemasan atau rasa yang menarik konsumen dan membedakan diri dari pesaing yang lain dengan melakukan fleksibilitas produknya dalam menyesuaikan strategi pemasaran dan produk dengan kebutuhan pasar yang ditekuninya tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.